Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitab yatslunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Kembali Allah izinkan kita untuk dapat melanjutkan tadabbur surat An-Nazi'at. Kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah sebagai hamba Allah yang pandai bersyukur. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 3 pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan 5 ayat surat An-Nazi'at. 5 ayat itu saya agak rinci dan agak detail, dengan harapan mudah-mudahan kita dapat betul-betul memahami awal An-Nazi'at ini dengan pemahaman yang sempurna. Mengawali An-Nazi'at, insyaallah ini menjadi pembuka kebaikan kita dalam menelusuri surat An-Nazi'at. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tadabbur kita dengan ayat ke-6 dan ke-7 surat An-Nazi'at. Kita buka dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nazi'at ayat ke-6. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali saya ingin merinci, ingin mendetail ayat ini. Dengan rincian dan detail pembahasan satu ayat, kita bukan hanya dapat di surat An-Nazi'at ini, tapi insya Allah kita akan meluas ke surat-surat yang lain yang membahas atau berkaitan dengan kata-kata yang kita temukan dalam ayat ke-6 surah An-Nazi'at ini. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu kemudahan yang Allah suguhkan kepada kita. Tarjufu rajifah. Tarjufu rajifah. Ini 2 kata yang berbeda tapi berasal dari satu kata. Berasal dari satu kata. 2 kata yang berbeda. Kalau ini dalam bentuk kata kerja, bentuk kata kerja. Kalau ini dalam bentuk pelaku, bentuknya isim fa'il, kata benda yang menunjuk kepada pelaku. Isim fa'il, kata benda yang menunjuk kepada pelaku. Tarjufu itu dari kata rojafa, yarjufu. Saya ingin perlihatkan kepada sahabat semua kemudahan yang kita dapati rojfah. Kata tarjufu diulang 2 kali dalam Al-Quran. Kata rojifah satu-satunya hanya di sini. Ayat ke-6 surat An-Nazi'at. Sementara kata rojfah, isim masdar, ini masdar dari kata rojafah, ini kita temukan 4 kali.
Saya ingin perlihatkan yang 4 itu dengan harapan kita dapat memahami kata ini, dan ketika kita membaca Al-Quran bertemu dengan keempat-empatnya, harapan saya kita sudah faham dan memahami dengan baik dan benar. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin tarjufu dulu. Tarjufu ini kita temukan juga di sini, pertama, kedua, dalam surat Al-Muzammil ayat ke-14. Tarjuful ardu wal jibalu fakanatil jibalu kasibam mahila. Fakanatil jibalu kasibam mahila. Dalam Al-Muzammil ayat 14, bumi dan gunung bergoncang, maka gunung menjadi kasibam mahila, tumpukan pasir yang ditumpahkan. Apa diartikan di sana? Bergoncang. Berarti rojafa ini secara bahasa berarti bergoncang dengan goncangan yang keras. Rojafa. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memahami ayat ini, saya ingin sampaikan kepada kita semua 4 kali kata rojfah ini. Kalau rojafa bentuk telah, yarjufu bentuk sedang, rojfah ini kata bendanya, verb ing atau masdarnya. Kalau ini artinya bergoncang, ini artinya goncangan. Rojfah artinya goncangan. Sementara rojifah bisa berarti goncangan, bisa berarti yang menggoncang. Yang 4 kali ini kita temukan menarik lagi, dari 4 itu 3 kali sama. Ini kemudahannya. Jadi sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menghafal 1 ayat sama dengan menghafal 3 ayat, bunyinya persis sama. Al-A'raf ayat 78, Al-A'raf 91, Al-A'raf 155, Al-Ankabut ayat 37. Ayat 37. Yang persis sama ayat 78, 91, 37. Sahabat Quran rahmat Subhanahu wa taala, saya ingin perlihatkan kepada kita bentuk yang sama ini. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadzathumur rajfah. Rajfah tadi ini kalau cara bahasa ini berarti guncangan. Nah, guncangan yang dimaksud di sini adalah gempa. Fa akhadzathumur rajfah, maka gempa menimpa mereka. Saya ulang, fa'akhadzathumur rajfah, karena rajfahnya di sini sebagai subjek, ini kata kerja, maka gempa telah menimpa mereka. Fa'asbahu, maka mereka menjadi fi darihim, di dalam rumah-rumah mereka, jathimin, mati bergelimpangan. Persis sama 3 ayat. Yuk kita hafal yang 3 ini dulu sebelum kita teruskan ke surah An-Nazi'at. Fa'akhadzathumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin. Fa'akhadzathumur rajfah, maka gempa menimpa mereka. Nanti saya jelaskan siapa mereka. 3 ayat ini 2 kelompok yang berbeda. Fa'akhadzathumur rajfah, maka gempa menimpa mereka.
Fa'asbahu, maka mereka menjadi fidarihim, di dalam rumah mereka, jasimin, bergelimpangan. Yang pertama, untuk Al-A'raf 78 ini berkaitan dengan kaum Ad. Sementara 91937 Al-Ankabut ini berkaitan dengan kaumnya Nabi Syuaib. Ayat 155 berkaitan dengan gempa yang menimpa umatnya Nabi Musa alaihissalam. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ulang. 3 kali persis sama. Al-A'raf ayat 78, Al-A'raf ayat 91, Al-Ankabut ayat 37. A'raf 78 berkaitan dengan gempa yang menimpa kaum Ad. Mereka ditimpa gempa, akibatnya apa jadinya? Fidarihim jasimin. Mereka mati, mereka bergelimpangan di rumah-rumah mereka sendiri. Kaum Ad. Begitu juga nasib yang sama menimpa kaum umat Nabi Syuaib. Kaum Syuaib yang menimpa sama. Dari ayat ke-91 dan ayat ke-37 surah Al-Ankabut ini sama bunyinya. Sementara ayat 155 surah Al-A'raf berkaitan dengan umat Nabi Musa alaihissalam. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu. Rojfah tadi adalah masdar dari kata rojafah. Rojfah itu secara bahasa berarti goncangan. Karena rojafa artinya bergoncang, rojfah artinya goncangan. Goncangan yang dimaksud di sini adalah gempa. Apa yang masuk di sini kita? Salah satu di antara azab Allah kepada orang-orang yang menolak dakwah. Kita lihat di sini kaum Ad dan kaumnya Syuaib menolak ajakan Syuaib untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakadzabuhu, maka mereka mendustakan Syuaib. Fa'akhazathumur rajfah, maka gempa menimpa mereka. Fa'asbahu fi darihim jasimin, mereka bergelimpangan di rumah mereka masing-masing, mati di rumah mereka masing-masing. Na'udzubillahi min zalik. Soal gempa menjadi azab barangkali bukan sesuatu yang baru dalam referensi pemikiran kita. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau demikian berarti rojifah ada 1 kali, tarjufu ada 2 kali, surat An-Nazi'at ayat 6 dan Al-Muzammil ayat ke-14. Al-Muzammil ayat ke-14. Rojfah ada 4 kali, Al-A'raf 78, A'raf 91, Al-A'raf 155, Al-Ankabut ayat 37. Sahabat Quran, saya kembali ke surat Al-Nazi'at. Yauma tarjufur rajifah. Kalau kita lihat polanya, rajifah ini berarti isim fa'il. Isim fa'il itu kata benda yang menunjuk kepada pelaku. Sehingga diartikan di sini yang menggoncang, sedang bergoncang. Tapi kalau saya perhatikan di dalam tafsir ini banyak diterjemahkan isim fa'il yang diterjemahkan sebagai masdar, sehingga diartikan di sini guncangan. Yauma hari, tarjufur rajifah, guncangan sedang bergoncang. Goncangan yang dimaksud di sini berbeda dengan yang 4 kali di sini. Kalau di sini diartikan gempa, kalau goncangan yang di sini adalah tiupan sangkakala. Na'udzubillahi min zalik. Sahabat Quran yang dirahmati Allah. Jadi ayat ke-6 ini cerita baru. Setelah 1 sampai 5 membahas tentang malaikat.
Membahas tentang malaikat. Mulai dari malaikat mencabut nyawa dengan keras, mencabut nyawa dengan lembut, malaikat yang turun membawa wahyu, malaikat yang berlomba-lomba dalam melaksanakan perintah Allah, sampai kemudian malaikat yang mudabbirati amro. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ke-6, yauma tarjufur rajifah. Hari guncangan itu sedang bergoncang. Hari ketika guncangan bergoncang. Goncangan yang dimaksud di sini, karena kita perhatikan di ayat ke-7, kita bahas dulu ayat ke-7, biar nanti baru kita sambungkan dengan ayat ke-6. Kita hubungkan dengan ayat ke-6, saya harapkan kita dapat kejelasan. Tatba'uha, dia mengikutinya, mengiringinya. Nyanya di sini kembali ke rajifah. Mengikuti goncangan yang pertama itu, menyusul goncangan yang pertama itu, radifah, yang menyusul. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Radifah itu dari kata radifah, ini berarti menyusul atau sesuatu yang datang di belakang. Diartikan dengan menyusul. Sedangkan ayat ke-7 ini dalam artian sangkakala yang kedua. Dua ayat kita baca, dua ayat kita hafal, dua ayat kita fahami. Ayat 6 dan ayat ke-7 surat An-Nazi'at. Kita langsung dibawa kepada dua kejadian besar yang kita yakini akan terjadi. Pertama, goncangan yang pertama, tiupan sangkakala yang pertama, di mana alam ini hancur semuanya, semua yang bernyawa mati. Kemudian disusul oleh goncangan yang kedua, ditiup sangkakala yang kedua, semua yang mati dihidupkan kembali untuk menghadap Allah, untuk mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakan waktu di dunia. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, dua ayat. Dengan dua ayat ini kalau kita fahami dengan baik dan benar, maka kita berharap mudah-mudahan ketika itu terjadi, ketika itu kita berada di saat itu, goncangan yang pertama, ditiupan sangkakala yang pertama, goncangan yang kedua ketika dibangkitkan, minimal kita berharap ketika kita dibangkitkan, kita dalam keadaan yang baik, dibangkitkan sebagai orang yang baik. Kalau Al-Quran hanya menyebutkan wujuhu yawma idzin na'imah, wujuhu yawma idzin khashi'ah, ada dua wajah yang kita bisa lihat di saat itu. Ada wajah yang tertunduk malu ketika dihidupkan kembali setelah sangkakala yang kedua. Ada wajah yang pada hari itu na'imah, berseri-seri. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berseri-seri nanti ketika dibangkitkan dari kuburan kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Quran, yauma hari, tarjufu, ini huruf ta. Huruf ta. Ta ini kalau kita bertemu huruf ta seperti ini, kemungkinannya ada dua. Ta itu bisa dia perempuan, bisa engkau laki-laki. Tarjufu berarti dia perempuan menggoncang atau engkau laki-laki menggoncang. Kalau dia berdiri sendiri kita terjemahkan kedua-duanya. Namun dalam kalimat ini yang dimaksud adalah rajifah. Karena di sini ada ta marbutoh, maka di sini dikelompokkan kepada perempuan. Berarti ta di sini adalah dia perempuan. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yauma tarjufur rajifah. Kita langsung masuk. Rajifah sebagai subjeknya. Hari yang menggoncang atau hari goncangan bergoncang. Ini kata kerjanya, bergoncang. Yauma tarjufur rajifah.
Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk memudahkan memahami ini, Allah berikan satu amsal, Allah berikan satu perumpamaan kepada kita. Al-Muzammil ayat 14. Tarjuful ardu wal jibalu fakanatil jibalu kasibam mahila. Ketika bumi dan gunung digoncang, ini goncangan yang dimaksud juga berkaitan dengan hari kiamat, berkaitan dengan tiupan sangkakala yang pertama. Kita bisa bayangkan ardu wal jibal, Allah menyebutkan, yang dijelaskan oleh Allah di ayat selanjutnya adalah fakanatil jibalu kasibam mahila. Maka gunung menjadi bagaikan tumpukan pasir yang ditumpahkan. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menalarnya ini? Gunung dan bumi bergoncang. Kemudian dijelaskan oleh Allah di lanjutan ayat ke-14 surat Al-Muzammil tadi, bahwa gunung, yang kita tahu gunung itu dominan batu. Gunung itu dominan batu. Itu disebutkan kasibam mahila, bagaikan tumpukan pasir yang ditumpahkan. Artinya hancur. Hancurnya itu karena goncangan tadi. Pertanyaannya adalah, kalau gunung yang batu itu jadi seperti pasir yang ditumpahkan, bagaimana dengan kita? Bukankah gunung materinya lebih kuat dibandingkan kita? Al-Muzammil ayat 14. Dua kali kata tarjufu. An-Nazi'at ayat 6, Al-Muzammil ayat 14. Tatba'uha, tabi'a yatba'u, mengikuti, menyusul. Ini kata kerja, ini juga subjek. Haknya ini dhamir hak, kata ganti hak ini kembalinya lagi ke ini. Jadi mengikuti goncangan yang pertama, itu disusul dengan goncangan yang kedua. Ayat ke-7 surah An-Nazi'at. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin clearkan dulu ini, minimal obsesi saya, berharap mudah-mudahan kita memahami kata rojif. Cuma hanya ini dalam Quran, hanya ini dalam Al-Quran, sehingga dengan harapan momen pertemuan sekali ini selesai urusan rojifah. Dari kata rojafah, yarjufu rojifah, ini pengulangannya dalam Al-Quran dalam bentuk tarjufu ada 2 kali. Al-Muzammil ayat 14, An-Nazi'at ayat 6. 1. Kedua, rojifah cuman sekali di ayat ke-6. Sementara disebut dengan rojifah, bedakan rojifah di sini rojifah. Rojifah ini terulang sebanyak 4 kali. Al-A'raf 78, Al-A'raf 91, Al-A'raf 155, Al-Ankabut ayat 37. Selesai satu kata. Kita punya vocab banyak di sini. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sahabat mau baca di surah Al-A'raf ayat 78, Al-A'raf 91, Al-A'raf 155, kemudian Al-Ankabut ayat 37, bertemu dengan kata yang sama dengan yang terdapat dalam surat An-Nazi'at ini. Sehingga dengan bahasan An-Nazi'at kita membahas sama dengan 5 surat. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kembali di sini. Fa'akhadhatkumur rajfah, maka mereka, dampak dari gempa itu maka mereka menjadi fi darihim, di dalam rumah mereka, jasimin, mati bergelimpangan. Ini baru gempa. Yang ingin saya sampaikan pesannya adalah ini baru gempa. Rojfah yang 4 ini berkaitan dengan goncangan yang diartikan dengan gempa.
Bagaimana dengan tiupan sangkakala? Bagaimana dengan tiupan sangkakala? Yang tidak bisa dibandingkan dengan gempa. Berapapun skala Richternya kita tidak tahu. Mungkin sudah tidak bisa terhitung lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di muka bumi ini binasa semuanya. Sahabat Quran yang dirahmati Allah. Kita ulang. Yuk, kita baca ayat ke-6 dan ke-7. Saya berharap kita bisa fahami. Yauma hari tarjufu, dia laki-laki, dia perempuan, engkau laki-laki menggoncang. Karena di sini adalah subjeknya adalah rojifa. Rojifa ini pakai tamar butoh. Setiap yang pakai tamar butoh adalah perempuan. Kata benda perempuan. Setiap pakai tamar butoh adalah kata benda perempuan. Maka berarti di sini tanya di sini dia perempuan. Ini subjek, ini kata kerja. Yauma keterangan. Clear. 3 kata singkat. Yauma keterangan, tarjufu kata kerja, rojifa subjek. Tatba'uha, tatba'u, tabi'a yatba'u. Ini tabi'ah. Yatba'u. Mengikuti, mengiringi. Sementara rodifah itu sendiri artinya sesuatu yang datang belakangan, sesuatu yang datang sesudahnya, atau diartikan juga dengan menyusul. Menyusul, diartikan juga dengan menyusul. Sahabat Quran, tatba'uha, menyusulinya, nyanya tadi kembali ke goncangan yang pertama, menyusuli goncangan yang pertama itu disusul oleh goncangan yang kedua, rodifah. Saya ingin sebutkan tadi bahwa dengan 2 ayat ini kita dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala pikiran dan hati kita semua supaya tertuju kepada 2 peristiwa besar. Pertama, peniupan sangkakala yang pertama, hancur semua bumi ini hancur, semua yang hidup menikmati. 1 ayat ke-6. Ayat ke-7, tiupan sangkakala kedua. Semua yang mati dihidupkan kembali. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan pemahaman itu kita baca 2 ayat pendek ini, pendek artinya banyak ruang bagi untuk memasuk keyakinan-keyakinan. Untuk menghafal saya yakin tidak sulit karena pendek. Tuh. Kedua kata-katanya pun juga tidak sulit. Berarti lebih banyak kita masukkan pemahaman. Bayangkan ketika kita berada dalam tiupan sangkakala yang pertama. Kedua, proyeksikan diri ketika tiupan sangkakala yang kedua. Sementara di saat itu keberadaan manusia cuma ada 2 kemungkinan. Ada yang tertunduk, ada yang berseri-seri. Jadi dengan membaca 2 ayat ini kita langsung memproyeksikan bahwa saya ingin nanti ketika nanti dihidupkan kembali, ditiup sangkakala yang kedua kami dihidupkan kembali, kami tampil dengan wajah yang berseri-seri. Wajah berseri-seri itu tidak akan didapat tanpa dengan menghiasi amal ibadah waktu di dunia. Masya Allah, 2 ayat pendek. Jauh perginya. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita baca. Yauma tarjufur rajifah. Tadi saya sudah sebutkan, ini kata benda, ini kata kerja, berasal dari kata yang sama, rojafa, artinya menggoncang, bergoncang, ya. Ini kita lihat, rojafa, rojafa. Ini alif lam menunjuk kata benda, ini menunjuk kepada kata perempuan. Ya, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yauma tarjufur rajifah. Hari ketika goncangan sedang bergoncang.
Tatba'uhar. Tatba'uhar. Ha karena langsung disambung oleh ro jadi pendek. Tatba'uhar radifah. Tatba'uhar radifah. Mengikutinya, mengikuti goncangan yang pertama tadi, radifah, sesuatu yang menyusul belakangan. Diartikan dengan tiupan sangkakala yang kedua. Yuk kita ulang. Yauma tarjufur rajifah. Kita perhatikan baik tulisannya. Yauma tarjufur rajifah. Dibuka saja. Rajifah. Yauma tarjufur rajifah. Tatba'uhar radifah. Tatba'uhar radifah. Mengikutinya yang kedua, yang menyusul, radifah, yang menyusul, yang mengiringi sangkakala yang kedua. Sahabat Quran dapat 2 ayat. Bukan 2 ayat, tapi kita banyak ayat. Ya. Tadi Al-A'raf 8, Al-A'raf 91, Al-A'raf 155, Al-Ankabut ayat 37. Yang sama persis, 3 ayat sama persis, Al-A'raf 78, Al-A'raf 91, Al-Ankabut ayat 37. Persis sama. Dengan menghafal 1 ayat, berarti kita dapat 3 ayat. Inilah kemudahan yang disuguhkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ambillah kemudahan itu. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertambah kuat keyakinan kita dengan 2 ayat ini, bahwa ada tiupan sangkakala yang pertama, ini yang disebut dengan kiamat. Semua mati, kita mati. Kedua, kita tidak berakhir di situ. Kita akan ditiup sangkakala yang kedua, maka setelah itu semua yang mati akan dihidupkan kembali. Semua manusia yang mati akan dihidupkan kembali. Kita berharap. Kita bukan saja yakin itu, tapi kita sudah langsung memasukkan harapan. Mudah-mudahan ketika nanti kami dibangkitkan, kami tampil dengan wajah yang berseri-seri. Kami tampil dengan wajah yang terbaik. Semua itu kita dapat dengan memaksimalkan ibadah, dengan berusaha mewarnai amal ibadah kita dengan amal yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan 2 ayat ini menjadi pendorong kita untuk memperbaiki amal kehidupan kita di dunia. Amin ya rabbal alamin. Demikian sahabat Quran yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.